Yo, what's up guys, balik lagi bersama gua Rizky di The World of Rizky. Dan hari ini gue tidak sendiri. Hari ini gue ditemani oleh member-member di sebelah kanan saya. Ini ada 3 orang yang merupakan member dari World of Rizky. Jadi mungkin bagi beberapa di antara kalian sudah ada yang kenal gitu. Karena World of Rizky itu sekarang itu nggak cuma gue sendiri, tapi juga ada beberapa tim ya, nanti akan gue perkenalkan satu persatu. Nah, jadi di konten perdana ini yang kita berempat semua kumpul, ini kita akan membahas satu hal yang udah lama banget nggak dibahas di The World of Rizky, yaitu adalah manga. Yang ngomong, yang menjadi narasumber nggak cuma gue doang, tapi ada 3 orang lain yang selain gue, yang tentunya punya preferensi manga yang berbeda-beda, dan gue rasa bisa menjadi bisa menjadi referensi kalian juga seandainya memang kalian juga suka membaca manga, atau yang tadi yang nggak suka baca manga bisa menjadi suka baca manga ya. Oke. Jadi gue akan coba perkenalkan satu persatu terlebih dahulu ya. Ya, gue mulai dari sebelah kanan gue nih, pakai baju biru ya. Ya, ini dia. Ini namanya orang-orang sering nyebut namanya adalah Om Jin. Nah, itu kalau di Twitch gua itu ini adalah Om Jin ya. Jadi nama aslinya adalah Fajar. Jadi ternyata tidak Jin ya, namanya tidak Jin ya, namanya Fajar. Tidak Jin. Jauh. Jadi gua akan tetap panggilnya Om Jin juga, karena kita akan memanggil di sini we goes by nickname. Jadi Om Jin ini di si World of Rizky, dia itu memiliki peran sebagai moderator gue di Twitch setiap gue live streaming di Twitch World of Rizky. Jadi bagi kalian yang belum pernah mampir, silakan mampir ke channel Twitch gue di World of Rizky ya. Di situ Om Jin menjadi moderator. Nah, selain menjadi moderator di Twitch, Om Jin juga menjadi moderator sekaligus admin di Discord-nya World of Rizky. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian punya ketendang ya, atau tiba-tiba di mute, itu semua kerjaan Om Jin, bukan gua ya. Pastinya bukan gua. Tukang TO dong saya, Pak. Oke. Lalu di bawahnya Om Jin ya, di bawahnya Om Jin itu ada orang yang pakai berkacamata ya, yang terlihat bijak ya. Kelihatannya bijak, tapi sepertinya iya. Jadi yang pakai baju hitam ini, kalau kalian suka atau kalian sudah follow juga Instagramnya World of Rizky, di situ artikel-artikel di situ ada satu penulis yang goes by name Reunion ya, Reunion. Nah, namanya Reunion. Susah. Reunion. Nanti kita akan coba ya, nanti di akhir sesi kita akan coba kenapa mereka memilih nama nickname itu masing-masing. Kan gue juga sendiri penasaran gitu, karena nickname-nya unik-unik gitu ya. Nah, Reunion ini adalah kontributor dan sekaligus selain gue ya, tentunya membantu di The World of Rizky untuk mengembangkan sosial media, khususnya di Instagram, yang ngisi berita-berita setiap harinya itu adalah Reunion. Yang nama aslinya adalah Faiz. Seperti Kamen Rider ya. Iya. Kamen Rider Faiz. Nah, jadi Faiz ini menjadi tulang punggung di Instagram. Nah, sekarang di sebelahnya Faiz, di bawah gua nih posisinya kalau di layar ini adalah Kurojev ya. Jadi orang nickname Kurojev, lihat ya, mukanya udah gak mas-mas ganteng ya. Katanya kalau misalnya putihan dikit, katanya kalau putihan dikit mirip salah satu personel dari Toge Production ya, salah satu developer game nasional ya. Nah, jadi bagi kalian yang udah nontonin YouTube-nya World of Rizky juga, ada beberapa video review game ya, dari kemarin tuh kalau ada reviewnya Kena, Back 4 Blood ya, dan lain-lain, itu semuanya dikerjakan oleh pria ini. Asik. Namanya dia selalu memakai nickname dimanapun, namanya Kuro Jeffrey. Tapi namanya sebetulnya lebih bagus daripada nickname-nya, yaitu adalah Sultan Farel ya. Sultan Farel, panjang nih namanya. Namanya panjang deh punya. Namanya Sultan Farel. Nah, jadi kami berempat di sini yang akan mengisi adalah orang-orang yang mengisi konten di The World of Rizky, yaitu di YouTube, di Instagram, dan juga tentunya di Twitch gitu. Dan nanti mudah-mudahan setelah video ini mereka selain gua juga ada Om Jin, ada si Reunion, ada juga Kurojev yang mau mengisi konten-konten di YouTube juga, biar konten YouTube-nya
World of Rizky itu makin rame dan makin pop culture gitu ya. Jadi nggak Rizky sentris. Karena pada dasarnya sebetulnya World of Rizky juga bisa berarti dunia penuh rezeki. Jadi bisa juga rezeki buat ketiga orang ini gitu. Amin. Amin. Amin, amin. Nah, jadi hari ini topik pembahasan pertama ya yang kita berempat yang kita coba cari ground zero yang kira-kira kita semua bahasannya masuk. Dan mungkin kita sepakat semua kita berempat sini suka baca manga ya. Suka baca manga. Nah, jadi di topik yang pertama ini, di video yang pertama ini perdana, gue mau sebenarnya bahas ringan pertama kali kalian kenal manga tuh dari mana gitu. Dan gak usah nyebut tahun lah, gue malu kalau nyebut tahun ya. Tapi nah, jadi kalau kita lihat manga kan industrinya udah cukup gede ya, nggak cuma di Jepang doang, tapi sekarang di seluruh dunia juga udah cukup gede. Gue rasa nggak cuma orang Indonesia doang ataupun orang Jepang doang yang menikmati manga, tapi orang di seluruh dunia juga ada menikmati manga. Begitu banyak ratusan manga yang muncul setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya. Dan begitu juga banyak banget manga-manga yang akhirnya ditransaksikan ke anime dan sampai akhirnya masuk ke Netflix dan akhirnya dan sekarang ini udah bisa dijangkau oleh masyarakat umum jauh lebih mudah dan lebih luas gitu. Nah, sekarang kalau gue mau tanya nih dari Om Jin dulu nih. Pertama kali lo kenal manga itu dari manga apa, Om Jin? Manga ya, bukan anime ya. Iya, manga. Ya. Manga itu komik Jepang ya, by the way. Manga itu awal itu ini Om, Yu-Gi-Oh, Duel Monster. Komiknya, bukan animenya. Komiknya, bukan. Oke. Jadi gue punya itu komiknya, Duel Monster itu Yu-Gi-Oh itu Kazuki Takahashi kan ya, kreatornya itu. Jadi dulu kecil baca di abang-abang gitu yang di lapak-lapak gitu, komik gitu. Itu Yu-Gi-Oh pertama itu. Gue kangen lu tuh abang-abang itu. Sekarang abang-abang itu pada kemana ya? Udah nggak ada ya sekarang ya. Mungkin jualan udah jualan ini es doger mungkin. Iya, bubur ayam kali sekarang ya. Bubur ayam mungkin. Iya. Nah itu abis itu merembet ke anime-anime lain. Nah kalau dari influence dari abang gue itu taunya ini Doraemon. Oke. Oh, Doraemon, jadi lo malah lebih kenalan manga itu dari Yu-Gi-Oh dulu baru Doraemon. Betul. Kan Yu-Gi-Oh itu kan manganya itu kan kalau nggak salah 99 ya. Salah originnya itu. Oke. Nah, itu masih cetakan yang pertama itu, Bang. Itu. Masih yang apa namanya yang kertasnya warna coklat tuh loh, Bang. Iya. Raja Wali Raja Wali ini ya. Alex Media Komputindo ya masih pakai sampul, masih pakai sampul ya. Betul. Itu gue ingat covernya Yami Yugi pakai bawa apa itu yang Millennium Puzzle-nya. Millennium Puzzle. Oh, itu namanya Millennium Puzzle namanya. Iya, Millennium Puzzle itu. Itu gue masih ingat arc 1 kan dia dapat kartu dari siapa si kakeknya itu Sugoroku itu si Blue Eyes White Dragon kan gitu. Jadi mulai dari itu animasinya belum kayak sekarang, gambarnya belum kayak sekarang, karakternya kayak si Seto Kaiba, si Yami Yugi-nya sama si kakeknya itu masih beda lah dengan sekarang. Gua awalnya dari situ. Oke, itu dari Om Jin. Nah, kalau dari Pais nih, dari The Union. Sebagai pengisi orang yang suka ngisi berita-berita tentang light novel, tentunya tidak asing dengan manga. Pertama kali kenal manga dari mana? Kalau gua mungkin pertama judul manga pertama yang gua tahu ya, yang gua baca itu Detektif Conan. Oke. Dan apa ya? Ini gua juga bahkan kaget ketika gua melihat koleksi gua, ternyata gua waktu itu punya ada sini Conan nih, kelihatan nggak ada ya? Iya. Itu ternyata gue masih balita udah dibeliin komik Conan nama nyokap gue, komik nih. Ini cetakan keempat tahun 1999. Itu masih ada sampulnya nggak sih? Apa udah nggak ada sampul itu? Nggak, udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Berarti udah cetakan keempat. Oke. Iya. Dan ini maksudnya bahkan gue dari kecil aja udah dibeliin komik Conan gitu. Tapi gue mungkin mulai bacanya itu pas SD gitu kan. Ini Conan gue berat ya bacaannya Conan ya SD. Iya. Enggak, Bang. Iya, mungkin karena bapaknya berharap ini anaknya jadi detektif. Oh iya, benar juga. Justru iya. cita-cita orang tuanya di situ. Iya. Mungkin kalau kenapa itu karena nyokap gue sih suka sama dulu novel detektif yang penulisnya Agatha Christie. Oh iya, oke. Si Poirot ya.
Hercule Poirot. Hercule Poirot. Itu jadi kayaknya gara-gara itu juga nurun ke gue suka cerita-cerita detektif dan salah satu pokoknya komik yang gue inget itu Conan yang gue suka banget waktu kecil, dan ternyata itu pas gue lihat lagi koleksi gue ternyata ada yang cetakan tahun 99 itu kayaknya itu komik pertama gue. Tahun 99 dia masih balita. Oke, baik, lanjut. Oke. Jadi follow up. Tapi menurut gue menarik loh. Karena kalau kita bisa lihat ya, baca dari misalnya tadi Om Jin mulai dari Yu-Gi-Oh, terus Reunion dari yang lebih muda lagi si Reunion si Pais dari Detektif Conan. Nah ini kan ada yang lebih muda lagi nih di bawah sebelahnya Pais nih kan, si Kurojev ini. Nah gue pengen tahu nih orang yang lebih muda lagi pertama kali kenal manga, lu baca manga apa manganya? Kalau yang gue inget sih Doraemon ya, itu yang pertama kali gue baca. Antara Doraemon kalau enggak Naruto sih. Antara Doraemon atau Naruto. Berarti tahun berapa? Tahun 2000-an tuh berarti ya? Tahun 2000-an pas gue SD. Oke. Itu kenapa lo bisa bersentuhan dengan manga pertama kali? Itu karena waktu itu di sekolah tuh ada teman gue yang bawa gitu. Terus gue minjam kan, gue baca. Ternyata seru juga gitu, baca-baca kayak gitu. Oke. Naruto tuh ya, bukan Doraemon ya? Antara dua itu sih Om. Oke. Gue lupa sih. Antara Doraemon dan juga Doraemon dan Naruto. Oke. Nah sekarang kalau gue pertama kali kenalan sama manga itu manganya judulnya Kung Fu Boy. Kung Fu Boy. Udah lama banget itu. Itu iya lama banget itu. Pertama kali tuh gue kenal manga tuh sebetulnya 2 sekaligus. Jadi pertama kali gue ada di Jakarta, kali baru pindah ke Jakarta. Gue ke toko Gunung Agung. Pertama kali gue tahu ada toko buku besar tuh namanya toko Gunung Agung dulu Jakarta, karena di daerah gue sebelumnya belum ada. Terus pas bokap gue lagi nyari buku, gue nemu satu section komik di mana gue di situ mata gue tertuju ada 2, Kung Fu Boy sama Dragon Ball. Nah jadi itu Dragon Ball gue inget banget itu. Kalau Kung Fu Boy itu udah sampai nomor 7 atau berapa gitu. Sementara Dragon Ball baru sampai nomor 3. Nah jadi akhirnya gue belinya kebalik. Kalau Kung Fu Boy gue beli 1, Dragon Ball gue beli yang nomor 3 dulu. Nah jadi akhirnya dari situlah gue berkenalan dengan 2 yang akhirnya menjadi salah satu favorit gue, si Akira Toriyama menjadi favorit gue karena Dragon Ball itu cerita lebih menarik. Dan kalau Kung Fu Boy itu karena ceritanya waktu itu kan tahun gua segitu itu lagi populer banget tuh film-film silat Hong Kong. Tahu nggak sih lo kayak Jet Li gitu ya apa? Iya pokoknya kayak gitulah. Jet Li jauh sebelum Jet Li lah, kayak kita ngomongin To Leong To, filmnya Condor Heroes gitu-gitu tuh. Ya, belum zaman Luis ya. Kayak gitu-gitu. Dari situ tuh gue berkenalan beranjak dari Kung Fu Boy dan juga Dragon Ball. Akhirnya sekarang gue merambat akhirnya ke mana-mana. Nah, kalau gue boleh tanya juga ya, sebetulnya dari situ follow up manga kalian kemana? Kemana follow up manganya? Iya. Si Kuro dulu mungkin. Pais coba. Ya, dioper ya. Kayak main volley over lah. Enggak, maksudnya follow up itu kan lu suka dengan Detektif Conan kan. Habis itu kan lu pasti mencoba, gue suka banget nih ternyata nih. Dan ketika lo ke toko buku kan pasti ada banyak banget tuh buku tuh. Ada banyak banget tuh komik tuh. Nah, apa yang coba lo explore setelah Detektif Conan? Yes. Kalau gue waktu SD tuh ya yang gue explore itu adalah komik-komik yang emang gue pernah nonton anime di TV. Salah satu contohnya tuh Yu-Gi-Oh. Gue punya juga koleksi Yu-Gi-Oh. Terus juga dulu gue sempat punya Naruto. Terus Doraemon juga punya gitu kan. Jadi kalau misalnya dulu itu gue emang melihatnya yang emang komik-komik yang pernah gue tonton animenya. Terus setelah mungkin gue sekitaran SMP lah, gue udah mulai bisa nabung gitu kan, nabung uang jajan buat beli komik. Nah gue pada waktu itu tuh memilihnya itu adalah komik yang menurut gue covernya menarik. Jadi gue sama sekali nggak tahu ceritanya. Gue sama sekali nggak tahu contohnya ceritanya apa. Yang covernya menarik. Contohnya gue lupa ya. Waktu ada kalau gue nggak salah itu
ada komik judulnya Delta Saga kalau gue nggak salah. Itu Delta cuma 3 Saga? volume. Kalau gue nggak salah judulnya Delta Saga, 3 volume dan itu komik, itu fantasi gitu kan. Gue karena emang gue suka sama si genre fantasi itu, gue melihat ini kok kayak game nih, gitu. Kayak game fantasi gitu kan. Akhirnya gue beli gitu. Tapi ada juga yang gue beli doang, nggak pernah gue baca. Terus akhirnya ketika sekarang gue beres-beres lemari buku, gue lihat ini ngapain gue beli dulu ya, gitu. Gue bingung sendiri sekarang gitu. Sampai akhirnya ada yang gue jual-jualin gitu kan, karena emang ya buat apa gitu, gue aja nggak baca. Dan bahkan pas ketika gue lihat kayak komiknya di My Animalist gitu, di website My Animalist, itu ternyata genrenya itu nggak masuk sama gue. Tapi gue heran kenapa gue dulu beli gitu. Oh, nggak masuk. Oh, maksudnya bukan Selelaro di situ, tapi entah kenapa lo beli. Iya, karena itu tadi mungkin karena waktu itu gue melihatnya si covernya menarik gitu. Oke. Kalau kayak kelihatannya keren kan, atau kelihatan menarik kan gitu. Tapi kalau follow up setelah Detektif Conan sih, yaitu tadi yang awalnya yang emang gue pernah tonton animenya, atau gue pernah main gamenya, kayak itu kan kayak apa, Rockman kan ada juga tuh. Oh, ada komiknya Rockman? Ada, gue punya lengkap. Baru tahu yang terbit, yang cetakan Indonesia. Gue kemana? Dia ada Rockman X, Rockman The Shooting Star, terus Rockman X Battle.net, sama satu lagi itu apa ya? Gue lupa. Rockman Zero apa gitu judulnya. Ada 4 judul yang pernah terbit di Indonesia. Itu diterbitin sama Alex Media Kopuntindo. Apa beda penerbitnya? 3 judul itu MNC seingat gue, yang satu Alex. Okay. Yang Shooting Star kalau gue nggak salah yang Alex, yang 3 lainnya itu MNC. Oke. Baru tahu gue tuh malah. Nah, kalau Om Jin gimana Om Jin? Follow up-nya setelah Yu-Gi-Oh apa? Om Jin juga Delta juga suka Delta, tapi Delta Spa sukanya. Iya, Delta Spa. Gitu ya arahnya ya. Bisa gitu ya. Bisa gitu ya, dibanting gitu ya. Gimana? Apa follow up lo setelah Yu-Gi-Oh tuh apa? Yang menjadi gue suka banget sama ini tuh apa? Ada 3 komik. Apa tuh? Waktu itu, setelah 3 komik. Yang pertama mungkin gak begitu terkenal ya. Judulnya Mas Rambo. Gue tahu tuh Mas Rambo, pernah ada animenya kan Mas Rambo ya? Iya, di TV7 dulu itu. Gue nggak tahu. Mereka berdua nggak tahu di TV7. Nggak nonton. Taunya lah TV. Oke. Mas Rambo, gue tahu Mas Rambo. Terus. Nah itu terus abis itu Yu Yu Hakusho. Oh, Yu Yu Hakusho, oke ya. Yu Yu Hakusho gue pernah dengar kalau itu. Terus yang ketiga itu Hunter x Hunter yang origin. Oh, yang pertama kali ya? Yang pertama kali. Ya itu. Jadi gua itu tahunnya itu pasnya itu ada abang-abang itu kan digelar gitu. Malah Dragon Ball tuh gua nggak interest pertama itu. Gua Dragon Ball itu interest waktu nonton animenya. Kalau di secara manga, gue malah itu 3 itu yang pertama. Oke. Yu Yu Hakusho masih koleksi, si Mas Rambo gak punya, sama ya tadi Yu-Gi-Oh itu. Cuman ya kalau setelah Yu-Gi-Oh follow up-nya ketiga itu tadi. Oke. Nah, kalau Kuro kemana Kur? Kalau gue sih Doraemon lagi sih. Gue bacanya masa kecil lo indah banget ya? Doraemon ya kan? Gue ingetnya tuh Doraemon. Terus pas kapan kan waktu itu gue mudik nih. Nah terus sepupu gue tuh ada yang bawa komik Miko ya kalau gak salah. Oh gue tahu Miko, Ya kan? Miko, iya. Gue tahu. Terus dari situ gue juga mulai baca Miko tuh. Yang gue inget sih itu 2 doang sih yang pas SD gue baca. Oke. Miko sama apa tadi namanya? Doraemon. Miko sama Doraemon. Kenapa lo? Tapi lo suka gak sih sama Doraemon? Suka. By the way, di sini ada yang gak suka Doraemon gak? Dulu gue gak suka. Gue juga gak suka. Lo entah kenapa lo gue gak. Kalau gue sukanya Doraemon ada yang judulnya tuh Doraemon apa ya? The Doraemon Specials judul komiknya. Jadi itu tuh bener-bener selesai ya? Enggak. Iya satu selesai. Cuma itu tuh bener-bener cerita petualangan 7 Dora-Dora. Jadi nggak cuma Doraemon yang ada di situ. Baru tahu gue nih apa lagi nih? Dora. Hah? Iya itu justru jadi kayak ada ibaratnya itu di sekolah robot itu si Doraemon punya teman satu angkatan. Wah anjir, oke, baru tahu gue nih. Jadi 7
Dora ini tersebar di beberapa negara. Ada yang kan Doraemon di Jepang. Terus ada yang namanya Wang Dora, dia di Cina. Terus ada Doranikov, dia di Rusia. Dora the Kid itu dia di Amerika dan dia pacarnya Dorami. Terus juga ada Anjir, baru tahu ada gue juga gak tahu itu. Terus ada Dorarinho itu di Brazil. Matador, kalau nggak salah Matador itu di Spanyol, sama satu lagi tuh gue lupa namanya, di yang Arab pokoknya Armed Dora apa gitu. Jadi itu ketujuh itu, dan itu petualangan menurut gue jauh lebih seru. Dibandingin Doraemon biasa. Ada satu lagi. Apa tuh? Apa? Dora the Explorer. Nah, Dora itu beda. Dora ya, oke. Bahkan ya gue baca Doraemon spesial petualangan itu jauh lebih seru daripada kayak misalnya yang Doraemon Adventure atau yang movie-movie-nya Doraemon kan biasanya petualangan gitu kan. Nah, itu menurut gue bahkan jauh lebih seru yang Doraemon spesial ini. Karena apa ya, dari segi cerita mungkin agak lebih berat. Kayak waktu itu ada satu cerita yang gue ingat, itu tuh ada kayak kejadian dia itu melawan Nostradamus, yang mana si Nostradamus ini kayak merubah sejarah. Oke. Jadi lewat sihirnya itu dia merubah sejarah. Pokoknya jadi si semua Dora ini dia harus lompatin waktu terus gitu untuk menyelamatkan sejarah yang diubah oleh si Nostradamus itu. Pokoknya agak lebih berat lah gitu dari segi ceritanya. Dan gue jauh lebih suka yang itu daripada Doraemon yang biasa. Kayak kelihatannya jauh lebih dewasa ceritanya dibandingin Doraemon yang biasa. Ceritanya agak lebih dewasa. Tapi ya itu mungkin gue lebih suka yang itu daripada Doraemon yang biasa, atau bahkan Doraemon petualangan yang emang karakternya si Doraemonnya doang gitu, yang di Jepang doang. Oke, menarik nih. Ini maksud gue bahkan yang menurut gue kayaknya nggak kudet amat gitu emang komik ya, atau mungkin itu komiknya belakangan gue juga nggak tahu. Tapi ternyata ada cerita Doraemon yang semenarik itu, baru tahu gue. Oke. Karena kalau gue tuh dulu terus terang setelah gue baca Kung Fu Boy sama Dragon Ball itu gue agak brutal sih gue explore itu, karena gue tiba-tiba jadi suka banget sama manga gitu kan ya. Semua gue explore. Jadi gue pertama kali yang gue explore itu serial cantik ya, kebetulan. Sojo ya, manga Sojo. Jadi gue waktu itu gue baca Candy waktu itu gue baca Candy terus sama karakter ini Sakura. Nah, karakter Sakura gue terus terang juga koleksi. Magic Knight Tri-Earth gitu tuh, itu gue juga baca tuh. Terus ini sih yang gue paling berkenan itu paling gue keinget banget itu waktu pertama kali ada, gue nggak tahu itu bajakan, ada satu publisher namanya Raja Wali Graffiti kan zaman dulu tuh. Gue nggak tahu kayak iya. Kalau lo tahu di situ ada komik Raja Wali Graffiti. Di situ gue pertama kali baca itu Hokuto no Ken tuh, tinju bintang utara di situ. Dan di situ gue suka banget tuh sama si Hokuto no Ken itu kan, karena ceritanya benar-benar, jadi karena memang genre gue di action gitu kan ya. Dan itu si Hokuto no Ken itu kan gore banget kan, darah di mana-mana, orang palanya penggal gitu kan. Nah itu jadi dari situ gue explore lagi ke Soten no Ken tuh, ada juga tuh Soten no Ken juga di situ tuh, di Raja Wali Graffiti. Jadi gue sempat explore sampai ke situ, sampai akhirnya kemana-mana. Sampai akhirnya tuh gue tahu ternyata itu bajakan. Karena namanya tuh aneh gitu. Namanya tuh bukan terjemahan Jepang, tapi ternyata gue baru tahu Raja Wali Graffiti juga ternyata adalah dia mengambil base-nya itu dari Hong Kong. Jadi dia nerjemahin teksnya tuh teks Hong Kong, bukan teks Jepang. Makanya terjemahannya tuh agak aneh dari situ. Dari situ gue baru tahu ternyata memang sebanyak itu, dan lebih banyak lagi harusnya sekarang tuh ya, zaman-zaman yang lo tahun 90-an akhir itu ada MNC juga ada. Lo inget ini gak sih komik Hikaru no Go? Hikaru no Go itu kan pertama kali tuh diterbitin sama publisher ilegal tuh, siapa namanya ya? Yang bacanya masih dari kiri ke kanan tuh waktu itu tuh, apa ya namanya ya? Kalau Hikaru no Go-nya gue tahu, cuma nggak baca komiknya. Lo nggak baca komiknya? Lo nggak baca ini ya? Wah men. Komiknya nggak baca, animenya juga enggak. Tapi gue pernah dengar sih Hikaru no Go. Itu yang main apa sih? Yang main Igo. Yang main Igo kan? Yang main Igo. Tapi gue nggak ngikutin serinya. Oke. Tapi nih kalau kita ngomongin sekarang nih untuk mempersingkat waktu, kalau misalnya dari semua, gue yakin kita semua berempat sini udah baca manga segitu banyak. Nah sekarang coba kalian masing-masing nih rekomendasikan satu manga yang mungkin tidak banyak orang, mungkin menurut kalian tidak, mungkin ini kayak orang nggak banyak baca tapi ceritanya bagus. Itu kira-kira manga apa?
Waduh, Apa ya? Gak susah ya. susah. Iya. Ada nggak Kur? Aja dari tadi. Gue sih lebih sering lebih banyak baca manga yang slice of life sih, yang santai-santai gitu. Apa tuh contohnya? Kan yang ceritanya berat-berat. Kalau yang paling gue suka tuh kemarin namanya tuh Maojo de Oyasumi. Itu yang Apa paling tuh? gue suka. Itu berapa seri? Seri berapa, banyak nggak bukunya? Itu gue baru baca akhir-akhir ini sih. Itu tentang kayak princess tapi diculik sama Demon Lord gitu. Tapi pas diculik itu dia malah serasa kayak di rumah sendiri gitu. Kan diculik ke kastilnya si Demon Lord, tapi pas dia diculik tuh si princessnya malah berasa kayak di rumah sendiri. Oke. Kayak malah si Demon Lord-nya tuh merasa salah gitu nyulik dia. Oke. Itu berarti ceritanya sampai sekarang masih berlangsung tuh. Itu genrenya apa sih genrenya? Slice of life. Slice of life. Jadi kayak apa? Yeah. Slice of life tuh pasti kayak mikirin hidup gitu. Apa ya? Ya, drama-drama kehidupan sehari-hari, Om. Iya. Oke. Itu namanya genrenya slice of life namanya. Iya, betul. Iya. Betul. Oh, oke. Slice of life tadi apa tadi judulnya? Majo apa? Maojo de Oyasumi. Maojo de Oyasumi. Oke. Itu udah ada yang nerbitin nggak di Indonesia? Nggak ada sih kayaknya. Tapi lo bacanya di online ya? Online. Iya. Oke. Maojo de Oyasumi. Oke. Kalau lo apa guys? Yang kira-kira ya kalau kalau nggak yang rekomendasiin banget gitu. Mungkin gue agak cerita dikit tuh ya. Kalau gue kan kebetulan karena gue tuh sempat berhenti ngikutin dunia komik tuh mungkin sekitaran SMA ya, pas gue udah, maksudnya gue SMA tuh tahun berapa tuh? Tahun gue masuk SMA itu 2011. Oke. 2011 gue masuk SMA. Oke. Nah, itu gue mulai 2012 lah gue mulai terjun ke dunia animenya. Gue sempat berhenti koleksi komik. Oke. Nah itu karena waktu itu gue pindah ke novel. Terus gue baru-baru ini mungkin awal COVID ya, awal pandemi, gue mulai baca komik lagi, mulai nyari-nyari dan ada perubahan genre gitu, yang gue baca dulu dan sekarang. Kalau dulu kan tadi mungkin kayak gue baca Detektif Conan, Yu-Gi-Oh dan macam-macam kan. Kalau sekarang gue jauh lebih suka baca yang genrenya romance komedi. Oh, contohnya apa? Contohnya kalau yang sekarang ya, yang mungkin terkenal itu ada Gotobun no Hanayome dan terbit di Indonesia. Itu judul kalau terbit di Indonesia tuh The Quintessential Quintuplets. Dia romance apa ya, gimana cara bacanya? The Quintessential Quintuplets Gotobun no Hanayome. Jadi pokoknya Bride itu apa sih bahasa Indonesia? Pengantin kembar 5 lah pokoknya. Oh, oke. Jadi itu salah satu yang gue suka juga serinya. Cuma emang ya belakangan ini ya gue bacanya lebih banyak explore-nya itu ke romance komedi gitu. Genre romance komedi. Ada lagi nggak selain kalau itu? Misalnya ada, kalau misalnya untuk yang gue mungkin rekomendasinya yang terbit di Indonesia ya, biar mungkin gampang juga. Selain si Gotobun no Hanayome itu ada Horimiya. Horimiya ini si komiknya Horimiya ya. Horimiya, oke. Horimiya dia animenya udah tamat, komiknya juga udah tamat, cuma di Indonesia itu tinggal volume 16, volume terakhir yang belum terbit. Oke. Itu nah paling kan ada satu lagi sih sebenarnya yang gue suka juga komik. Kebetulan gue emang sebenarnya genre yang gue suka juga fantasi ya, fantasi magic. Dan ada salah satu genre fantasi isekai yang gue suka, itu ada judulnya itu Tensei Shitara Slime Dataken atau Tensura gitu ya. Kalau di Indonesia itu judulnya itu Regarding Reincarnate as a Slime. Kalau judul yang terbit di Indonesia-nya itu jadi isekai tentang orang reinkarnasi jadi slime dan ya jadi apa sih, dia OP gitu. Itu menurut gua, gua kebetulan baca manganya ya, itu bagus gitu, dan dibandingkan animenya jauh lebih bagus manganya. Gitu. Oh, ada animenya juga itu, diangkat juga jadi anime. Ada, udah 2 season ya. Udah 2 season, cuma
emang kalau yang si Tensura ini si season 2 core 2-nya kebetulan kan dibagi 2 core tuh karena COVID kan ya. Banyak yang dibagi-bagi 2 core harusnya 24 jadi 12 gitu kan. Nah, itu kebetulan memang si core 2-nya tuh kurang bagus menurut gua animenya. Jadi lebih baik menurut gua sih baca komiknya atau kalau mau baca si sumbernya langsung light novelnya gitu. Tapi komiknya sih bagus menurut gua. Itu ada light novelnya juga? Ya, jadi kalau si Tensura itu awalnya dari web novel, diadaptasi ke light novel, lalu diadaptasi ke manga dan anime. Oh, oke tuh guys ya. Jadi kalau misalnya lo bertanya, gila di antara sini yang paling kan soalnya kemarin itu mungkin kalau lo perhatikan juga ketika lo posting beberapa informasi mengenai light novel, beberapa informasi mengenai apa ya manga yang udah terlalu deep gitu, kadang-kadang suka ada yang komen, "Oh, Bang Rizky baca ini juga." Bukan gua. Faiz. Oh iya, gue lihat itu ada yang komen. Kok Bang Rizky ternyata tahu ini ya? Iya, kok ternyata tahu ini? Enggak, gue nggak tahu gitu. Bahkan kalau ini pelakunya ini. Jadi bahkan kalau misalnya teman-teman nggak tahu juga misalnya terus terang dari makanya kenapa gue juga butuh tim juga buat ngembangin, karena sebetulnya informasi itu kan banyak gitu, apalagi kalau misalnya platform World of Rizky ini juga pengen gue jadikan rumah untuk informasi pop culture juga gitu. Nggak mungkin gue doang sumber informasinya gitu, karena bakal kurang. Makanya gue butuh orang-orang yang lebih mengerti gitu ya dunianya, yang jauh lebih ngerti, tapi gue juga paham gitu dunia. Jadi makanya informasi-informasi itu tuh ada gitu. Kayak terus terang waktu pertama kali Faiz ngasih informasi mengenai light novel, gue bilang, gue tuh terus terang nggak tahu apa itu light novel gitu kan, sampai pernah kita bahas di Twitch juga kan mengenai light novel gitu kan, sampai akhirnya light novel tuh ini dan dulu tuh di Jepang tuh banyak, tapi gue sama sekali tidak pernah tertarik untuk menyentuh light novel, sampai akhirnya sekarang di World of Rizky di Instagramnya ada informasi mengenai light novel, jadi ya jauh lebih beragam, bervariasi. Nah sekarang kalau gue mau tanya buat Om Jin nih, gue harusnya genre lebih asik nih harusnya Om Jin. Manga merekomendasi lo nih, manga yang kira-kira mungkin semua orang tidak tahu, tapi atau ada yang tahu, tapi ini bagus banget dan sepatutnya lo baca tuh apa manganya? Jadi gini ya Bang, kalau mungkin para penonton mungkin sudah paham ya genre favorit saya, termasuk Pak Ais nih. Oh, eroge. Bukan, literally bukan. Jadi mostly sekarang tuh anime manga yang gue baca itu kalau ndak genrenya itu Overpower MC. Overpower MC itu kayak One Punch Man gitu ya? Betul. Jujutsu Kaisen gitu ya? One Punch. Iya, kayak gitu. Atau kedua itu Isekai. Harem. Iya. Pasti harus ada ya, harus ada itu. Oke. Oh, harus ada. Harus bumbu. Ada haremnya ya. Bumbu. Harus ada haremnya, oke. Iya. Romance ya. Menurut gue ya Bang, sebuah manga romance tapi cuman menye-menye doang, nggak ada haremnya, itu terlalu mediocre. Mediocre. Om Jin, harusnya lu ngomong gini pakai background yang tadi. Iya. Salah backgroundnya. Salah ya. Oh, tapi gini. Oke. Kita tadi balik tuh ini ya. Judul. Jadi kalau yang gue baca sekarang Bang, wah ini mungkin nggak tahu ya, ada yang nonton atau ada yang baca. Jadi mostly adaptasi dari WN atau light novel, web novel atau light novel. Oke. Nah, yang pertama itu bahasa Inggrisnya aja ya, karena susah bahasa Jepangnya. Yang pertama, Living in this World with Cut and Paste. With Cut and Paste. Ya. Oke. Ya. Dari judulnya kebayang nggak itu komiknya tentang apa Om? Living in this world with cut and paste. Jadi kayak ambil copy paste gitu, kayak copy paste. Bukan sih. Nah, jadi gini, si siapa main karakter ini bocah biasa, ingusan. Terus dia itu jadi yatim piatu gitu loh Bang, dari kecil. Nah, jadi dia diasuh sama kayak tetangga-tetangganya gitu. Nah, jadi di dunianya itu ada sistem appraisal skill. Jadi ketika menginjak usia tertentu, nanti dia dibawa ke kuil gitu untuk appraisal skill, dapat skill untuk bertahan dia hidup. Jadi kalau skillnya bagus dalam berpedang, dia jadi knight. Kalau jadi bagus untuk berburu, dia jadi hunter, kayak gitu-gitu loh Bang. Jadi punya klasifikasi. Nah, kebetulan
pas dia appraisal dia tuh dapat namanya skill cut and paste. Oke. Nah, jadi skill cut and paste itu lu bisa nge-cut skillnya orang, masukin ke diri lu. Jadi lu bisa nyolong skillnya orang gitu bang. Tapi skillnya orang cuma nggak permanen gitu ya? Oh permanen. Jadi di satu chapter itu awal-awal ya, chapter awal-awal dia tuh ketika balik appraisal dia itu kayak dicegat sama bandit gitu loh bang. Dicegat sama bandit jadi kargonya itu dicegat sama bandit. Nah kan dia kan cuma punya skill cut and paste itu. Lah banditnya tuh punya skill untuk pakai magic, pakai apa itu dicolongin semua bang. Jadi banditnya itu literally jadi no skill dan dia pakai skillnya bandit itu untuk ngalahin banditnya itu sendiri. Oh ini maksudnya overpowered itu kayak gini gitu maksudnya overpowered. Betul, betul. Contoh overpowered kayak gitu. Oke. Itu udah overpowered banget cuy. Terus musuhnya siapa dong musuhnya dong? Kalau dia udah bisa cut and paste. Nah gini, kalau Living in World in cut and paste, jadi sepanjang cerita ini udah tamat buat novelnya. Jadi kalau manganya masih progres, tapi kalau light novel sama web novelnya udah tamat. Jadi kalau sepanjang cerita, kan gue baca WN-nya juga, itu kita akan disuguhkan tentang karakter progresnya itu bukan hanya dari skill, tapi dari segi karakter bang. Ya nanti ada politiknya, ada unsur romance-nya kayak gitu-gitu bang. Oke. Ya, jadi dia kan bocah polos bang, 13 tahun. Bayangin, lu 13 tahun dapat skill kayak gitu. Lu pasti ada bangsawan yang mencoba membujuk lu atau gimana ya? Gitu loh, Bang. Jadi intriknya di situ ya. Betul, konfliknya di sana. Jadi jadi mainnya di sana gitu. Itu menarik sih kayak menarik itu untuk dibaca ya kayaknya ya. Nah, terus yang kedua sebentar judulnya agak susah baca bahasa Indonesia. Judulnya kenapa? Ini pasti judulnya semua adaptasi web novel nih kalau panjang-panjang gini semua nih. Nah, ini kalau yang tadi bukan harem, yang tadi biasa. Kalau ini harem. Harus ada haremnya kalau begini. Kan katanya iya harus ada haremnya. Iya. Bumbu. Itu bumbu. Nah, yang kedua namanya bahasa Inggrisnya judulnya Happy Harem Making with the Mightiest Orc. Mightiest Orc? Mightiest Orc. Oke. Jadi gini, si MC itu hybrid bang. Jadi dia itu keturunan orc dan kesatria terkuat. Jadi ibunya manusia, bapaknya itu orc. Oke. Nah, dia pas dilatih sama ibunya, sama ibunya kan mantan knight terbaik di sebuah kerajaan gitu loh, Bang. Nah, dia dilatih sihir, dilatih skill berpedang. Nah, habis itu muncullah bibit-bibit dia akan membuat harem. Karena dia percaya dia itu punya kemampuan bisa menaklukkan. Jadi dia tuh terinspirasi dari bapaknya literally. Gitu. Oh, karena jadi bapaknya itu kan orc, Bang. Orc itu kan kayak gitu. Dia itu punya kemampuan. Jadi karena bapaknya itu king of orc, dia itu bisa berubah jadi manusia ganteng gitu, Bang, berotot gitu. Bisa naklukin si knight ibunya ini yang secara kesatria terbaik di negaranya gitu. Nah, bapaknya ini menginspirasi si anaknya ini untuk membuat si anaknya ngambil contoh yang salah sebetulnya anaknya. Ya kan gue jatuh tidak jauh dari pohonnya, Bang. Oh iya benar. Iya. Ini di sini ini nggak hanya harem, nggak hanya action, tapi juga ada komedi. Masalahnya kan gini, Bang. Ketika jadi istri yang pertama, pasangan yang pertama itu dia mau mencari elf. Oke. Nah, lu bayangin kan, elf itu kan kalau di mitologi itu paling suku yang tidak mau diharem. Jadi dia itu harus ngerayu si elfnya supaya bisa mau jadi salah satu haremnya dia gitu. Jadi komedi. Jadi kalau dilihat dari plot ceritanya sih menarik ya. Iya, itu sinopsis awal ya, sinopsis awal gitu. Tapi itu masih panjang itu, Bang. Itu masih panjang. Itu masih ongoing semua lah, masih ongoing semua itu. Tapi sih gue yakin kalau kita mau ngomongin referensi manga sih gue rasa bakal banyak banget ya, karena gue nggak tahu sih sekarang si Alex tuh masih nerbitin banyak. Karena kan ada masanya di mana si Alex itu nerbitin komik segitu banyaknya kan dari semua genre yang tadinya nggak kepikiran diterjemahin jadi sampai akhirnya ada satu wave di mana dia tuh ngerekrut
mangaka lokal. Jadi jadi kayak zaman waktu gua tahun 2000 awal-awal 2000 ya 2001 2002 itu tuh Alex itu sempat buka kayak misalnya kalau lo punya skill buat bikin manga lo bisa submit ke Alex, terus diterbitin sama si Alex. Cuma memang waktu itu bad dealnya adalah kita tuh cuma dapat 30% dari penjualan. Kalau nggak salah dulu ya. Tapi gue lupa. Tapi saking wave manga itu begitu banyaknya, sebegitu gede dan influence itu ke Indonesia itu luar biasa. Jadi akhirnya sempat dibuka kayak gitu. Dan gue yakin juga sekarang itu mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya, banyak sekali mangaka Indonesia yang punya skill gambar yang kurang lebih nggak kalah sama mangaka Jepang. Itu dia bikin manga dan disubmit ke Alex, terus akhirnya diterbitin dengan nickname istilahnya pen name ya, istilah pen name-nya itu nama penanya itu adalah nama-nama Jepang. Jadi lo nggak tahu dia tuh orang Indonesia atau bukan. Tapi banyak ternyata. Setelah gue nanya, dulu kan gue sempat juga, gue tuh dulu saking segitu suka sama manganya tuh gue sempat gabung sama komunitasnya juga gitu kan. Jadi banyak banget yang gue kenal itu udah pernah bukunya tuh diterbitin. Bahkan secara tidak sengaja gue pernah membeli bukunya, tapi gue nggak tahu kalau dia itu yang ngarang gitu sih, si komiknya. Jadi segitu banyaknya. Jadi gue nggak tahu, harusnya sekarang jauh lebih berkembang ya. Nah kalau misalnya gue gimana? Ini sih, kalau kebetulan kan gue emang sekarang mulai update lagi ya soal komik, terutama yang emang terbit di Indonesia. Alex itu sekarang bahkan banyak komik-komik yang emang belakangan ini animenya juga tayang. Salah satu contohnya Jujutsu Kaisen. Kan Jujutsu Kaisen tuh fall tahun lalu ya. Itu bulan September ya, September tahun lalu. Animenya tayang. Itu beberapa bulan kemudian volume 1 terbit di Alex. Cepet baca pasar berarti. Jadi emang jadi si Alex ini emang banyak ngambil sekarang itu banyak ngambil manga yang emang animenya belum lama tayang atau yang emang lagi rame dan kelihatannya bakal mau ditayangin. Dan salah satu contohnya juga itu Blue Lock kalau gue nggak salah. Itu animenya tayang tahun depan. Blue Lock itu tentang sepak bola. Gue nggak baca sih ya, cuma jadi itu manga sepak bola gitu. Dia agak, kalau gue dengar dari teman-teman yang baca itu battle royale gitu. Jadi dia itu semuanya itu adalah striker dan dia itu harus bisa bertahan sampai cuma sisa 1 orang doang. Jadi striker terbaik. Kalau gue nggak salah ceritanya kayak gitu. Nah itu Blue Lock aja, si Alex itu udah berhasil mendapatkan lisensinya sebelum animenya diumumin. Jadi setelah si Alex dapat lisensinya si Blue Lock, animenya nggak lama kemudian diumumin bakal tayang tahun depan. Jadi sekarang itu kalau gue lihat Alex itu banyak ngambil manga-manga yang itu tadi, antara emang mau tayang, udah tayang tapi belum lama tayangnya, atau yang emang kelihatannya rame dan kemungkinan bakal diterbitin, bakal diadaptasi ke anime. Kalau gue lihat. Berarti pinter ya maksudnya. Karena kan dulu kan sempat ini juga, tau nggak, si Alex itu sempat nerbitin buku kayak yang majalah-majalah manga itu yang cuma satu chapter tuh kan? Iya kan. Dulu nggak tahu sekarang masih nerbitin apa enggak ya, karena gue udah lama banget nggak browsing manga. Cuma itu dulu sempat ada saking segitu ramenya pasar manga di Indonesia gitu ya. Dan kalau misalnya rekomendasi dari gua ya, karena gua adalah pembaca manga lama, yang bisa gua rekomendasi mungkin manga-manga lama ya, mungkin nggak tahu kalian udah pernah baca, tapi yang salah satu yang bisa gua rekomendasiin mungkin kalau kalian belum baca itu Candy. Candy. Ini slice of life, buku cocok buat Kuro ini. Slice of life. Iya, tidak mau anime berat. Manga-manga berat. Nah, slice of life. Jadi tapi ini penuh. Cuma 9, Kur nggak panjang, cuma 9 buku. Candy itu cuma 9 buku. Itu ceritanya romantis ada, sedih ada, ya intinya 9, tapi paling enggak 9 chapter itu penyiksaan kita selesai. Ya gitu. Nggak perlu sampai berpanjang-panjang. Terus ada juga kalau yang suka komik olahraga tuh Shoot, ya mungkin pernah baca nggak Shoot? Gue nggak baca tapi pernah denger aja sih. Shoot itu juga salah satu menurut gue manga olahraga terbaik ya selain Slam Dunk. Kalau basket itu ada Slam Dunk gitu ya. Kalau Shoot itu menurut gue kayak bahkan gue lebih suka Shoot daripada Kapten Tsubasa. Jauh. Itu ceritanya jauh lebih dramatis sih menurut gue kan. Nah terus ada apa lagi ya? Komik-komik lama tuh ada
Kazeno Sylphid, tahu nggak lo Kazeno Sylphid? Kazeno Sylphid itu judulnya di Indonesia tuh cuma Sylphid doang itu tentang kuda. Itu cuma 33 buku. Terus ada apa lagi ya? Kalau kalian belum pernah baca ada Ashura, tau nggak? Suranomon, Suranotoki. Ashura yang tentang yang dia nyeritain tentang aliran bela diri yang namanya Mutsu nggak tahu ya. Itu lo coba baca deh, itu seru deh. Karena gue pada dasarnya genre gue tuh action, genre itu gue action atau Kakutogi lah. Pokoknya yang semua yang berhubungan dengan berantem gue suka tuh. Termasuk kayak sekarang tuh kayak Kengan Ashura, Kengan Omega tuh gue suka tuh. Baki tuh gue suka tuh. Yang kayak gitu-gitu tuh. Nah itu tuh gue banyak yang kayak gitu. Apa? Yang salah satu saya suka ini. Nih. Pak Is nih pasti smartphone tadi. Ini. Apa tadi? Smartphone apa itu? Isekai smartphone. Ya. Kalau judul bahasa Inggrisnya In Another World with Smartphone. With my smartphone. Ya. Loh, banyak orang banyak orang menyepelekan ini anime ini. Katanya wah, sampah. Terlalu generik cerita. Ini tipikal orang-orang yang kalau nonton anime baca cuman 10 chapter di awal doang. Ya ini dong. Kalau ke apa namanya toko buku itu Bang, kalau ada anime manga baru gitu, cuma baca epilognya doang. Nah, jadi kesimpulan cerita yang di belakang tuh loh Bang. Ya. Si ini ketemu ini ternyata kisah. Nah, cuman baca ini doang. Gue tapi gue jadi kalau ngomongin gue jadi penasaran nih. Apa sih apa dasar sekarang lo ingin mencoba anime manga baru gitu, nyoba manga baru ini. Kalau dulu kan mungkin kita kalau dulu kan masih nggak tahu sekarang masih boleh dibuka nggak ya. Nah sekarang itu gimana cara kita tuh milih manga baru gitu? Apakah cuma lihat dari gambarnya doang atau lo baca satu buku dulu, ketika habis gue baca buku, gue suka nih, habis itu lo beli manganya? Atau ya, atau rekomendasi dari, karena kan kadang-kadang rekomendasi dari orang belum tentu sesuai dengan genre lo kan yang lo baca kan. Betul, misalnya kayak tadi nih misalnya genrenya si Om Jin belum tentu cocok sama Faiz atau sama Kuro, begitu pula sebaliknya kita lah. Nah gimana caranya lo tuh memilih bahwa ini tuh gue suka manga kayak gini gitu? Kalau gue kebetulan emang biasanya sekarang ya untuk browsing komik itu manga ya. Gue di internet dulu awalnya. Lo baca lihat review dulu, enggak baca di internet bacanya. Okay. Ya baik itu yang legal maupun ilegal ya. Tapi maksud gue ketika lo kan pasti milih satu judul kan, lo mau baca. Nah, gimana lo milih gue mau milih judul ini ya gitu. Apa gitu yang lo lihat? Itu apa maksudnya? Gue ketika melihat di internet itu, gue melihat ngelihat judulnya sama sedikit sinopsisnya sih sekarang ya. Jadi kayak misalnya judulnya nih, kok kayaknya menarik gitu kan. Akhirnya gue coba baca dulu satu chapter, tahu-tahu keterusan aja gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya ya lebih ke feeling aja sih. Karena sama kayak dulu gue ketika beli komik itu gue lihat covernya doang gitu. Tapi kalau sekarang gue lebih lihat judulnya. Gue lihat sedikit sinopsisnya tentang apa, gue lihat genrenya juga, terutama yang paling utama genrenya. Dan gue coba baca dulu satu chapter. Kalau suka lanjut. Kalau misalnya menurut gue, kok kayaknya ini cukup oke gitu, atau emang menarik untuk gue ikutin, gue akan baca terus. Tapi kalau enggak ya udah, gue tinggalin. Sekarang sih gue memilihnya begitu sih. Gimana Om Jin? Lo dari mana? Oke. Haram apa enggak? Bukan haram, pas. Dilihat dulu ada haramnya apa enggak. Loh, itu salah satu tolak ukur itu. Jadi gini. Kalau gua baca atau mau menentukan mau baca atau enggaknya itu pertama sorting dari ininya dulu. Jenisnya dulu. Jangan sampai kita baca trap. Kan enggak lucu ya. Ternyata dalamnya bisonen kan gak lucu ya. Karena genre lo haram soalnya genre lo haram. Jadi tetap bisonen. Iya. Jadi di skip yang kayak gitu-gituan akhirnya. Nah, jadi ini kalau gue itu gini Om.
semakin jelek biasanya manga atau orang pada hate speech terhadap satu judul, somehow itu bisa jadi sebuah hidden gem. Menurut gua ya Bang ya. Contohnya apa ya, yang out of blue tiba-tiba itu adalah hidden gems. Oh ini. Oh iya. Iya. Karena gini Bang, menurut gua ya. Gua kira My Sister Neighbor bukan ya? Oh, bukan. Jadi gini, kalau menurut gua Bang ya, a bad advertise is a good marketing. Menurut gua. Jadi sebuah iklan yang jelek itu bisa jadi sebuah campaign marketing yang paling bagus. Karena semakin sering lu diomongin sama orang, bisa jadi itu akan menarik orang untuk semakin penasaran sama produk. Kalau gue merasa berpikirnya gitu. Nah, karena gini Bang, kalau gue amatin, ketika lu misalnya nih suka komik A, misalnya lu suka Dragon Ball, bisa aja lu sukanya itu bukan karena lu suka, tapi orang lain suka, entah itu teman lu, abang lu, saudara lu suka, akhirnya lu ikutan suka. Jadi bukan suka yang tumbuh dari dasar karena atau influence orang ya, atas dasar gitu. Influence orang. Betul. Nah kalau gue tuh tipikalnya screw you all, gue pengen cari tahu sebenarnya. Kalau kata orang-orang ini jelek, gue gak peduli, gue baca dulu minimal 10 chapter dulu. Karena kalau satu chapter itu belum bisa menggambarkan Bang. Istilah kalau buku itu cuman covernya doang gitu. Itu gak bisa gitu. Karena biasanya kayak isekai smartphone ini. Kenapa orang itu ngomong ini jelek? Karena memang bahkan Bang, isekai smartphone 100 chapter awal ya di novel itu pace-nya tuh lambat sekali. Ngantuk gitu. Tapi setelah chapter 100 ke atas itu baru mulai ketemu itu. Konfliknya, ini musuhnya siapa yang harus dihadapi, cara menghadapinya gimana, itu baru ketemu gitu. Okay. Nah orang kan nggak sebanyak itu orang mau sabar. Ya 100 sih. Kalau gitu gue baca isekai smartphone dari chapter 102 aja kalau gitu gue. Nah itu. Nah okay. Kesalahan kedua Bang, kalau terkait ini ya isekai, gue ambil contohnya. Di animenya season 1, si studio yang membuat itu langsung nampilin semua ini haramnya, ini list haramnya si main MC. Harusnya itu gak usah ditampilin, cukup di tease aja gitu. Kesalahannya di situ, akhirnya orang nggak penasaran. Iya. Gitu. Salah satunya gue yang merasa kayak gitu. Kayak gue kan ngeliat cuplikan-cuplikannya itu malah jadinya kayak satu episode nambah satu cewek gitu. Itu yang gue nggak suka. Gitu, kan? Itu yang gue nggak suka. Kalau misalnya si isekai OP harem itu yang gue nggak suka tuh yang kayak gitu. Dari first impression gue tuh apaan sih ini? Zaman gue tuh gue belum terekspos tuh sama genre-genre haram-haram begini tuh zaman gue cuy anjing. Sekarang udah begitu ya sekarang? Udah umum ya? Sekarang udah umum. Nah gini Bang, contoh gini deh Bang. Contoh kalau yang mainstream banget nih Sword Art Online. Lu tahu kan pasti. Tahu kok. Karena ada animenya juga kan di Netflix. Nah, animenya udah sampai season keempat ya sekarang kalau nggak salah 4 atau 5 gitu. Nah, itu kalau kata orang itu bagus banget di luar sana, di Jepang, di seluruh dunia. Oh, bagus banget. Tapi ya sorry tuh saya, gua melihat itu just ordinary. Kalau season 1 oke, gua masih percaya ini bagus. Ya, emang. Tapi setelah season yang bagus season 1-nya doang. Betul. Season 1 tuh yang season 1 online. Awal-awalnya kan itu ya, season 1 tuh. Iya. Season 1 yang pertama kejebak di game. Masih Sword Art Online. Iya. Betul. Nah, mulai tuh season 2 itu mulai dragging ceritanya. Mulai di milking sama si autornya. Nah, harusnya menurut gua itu stop berhenti di season 1 menurut gua. Stop 25 episode ya. 25 episode stop berhenti di situ. Setelahnya itu udah silakan bikin apa namanya judul baru lah gitu. Ternyata masih dijabungin arc-nya gitu. Jadi ya kalau kayak gitu tuh kan wah sayang sekali eksekusinya. Jadi berantakan menurut gua. Sama ini mungkin yang agak mainstream itu No Game No Life. Nah itu pasti tahu. Itu gue tahu sih No Game No Life, gue tahu tuh. Tahu tapi gue nggak nonton. Iya. Nah gue juga itu iya maksud gue sekarang itu kan karena berselisihan gue juga kadang-kadang referensi manga itu kan bisa cross reference ya. Akhirnya sekarang itu kalau gue sendiri akhirnya karena dari kalau dulu kan mungkin manga cuma manga doang, karena sekarang manga itu banyak yang dijadiin anime. Akhirnya kadang-kadang cross reference gue adalah gue nonton animenya dulu baru baca manganya tuh sering kejadian tuh gue. Sekarang gue cari manga yang pengen gue baca,
kebalik gitu, makanya gue nonton animenya dulu, abis itu baru baca manganya. Contoh yang paling saat ini banget itu adalah Demon Slayer tuh, Kimetsu no Yaiba tuh. Itu gue nonton animenya dulu kan. Gue nonton animenya dan kebetulan eksekusinya bagus gitu animenya. Karena eksekusinya bagus, akhirnya kan yang bikin kan. Ufotable. Akhirnya gue bilang, wah ini bagus nih anime, cerita juga seru. Terus akhirnya gue baca manganya dan alhamdulillahnya manganya tamat kan. Kalau misalnya manganya masih belum tamat, mungkin gue nggak bakal sesuka itu sama Kimetsu no Yaiba gitu. Cuma karena manganya tamat, gue bisa menemukan akhirnya. Jadi akhirnya gue seneng gitu. Nah itu salah satu itu. Terus yang kedua, Kengan Omega, gue juga tahu Kengan Omega, Kengan Ashura ya. Itu gue juga taunya dari anime Netflix dulu tuh. Habis itu gue baca manganya gitu loh. Itu makanya kadang-kadang sekarang tuh gampang ya. Maksud gue lebih gampang nyari reference manga, bahkan kayak yang tadi mungkin yang Om Jin sebutin yang aneh-aneh itu, mungkin sekarang bahkan animenya pun kita bisa temuin di Netflix juga gitu. Iya nggak? Iya nggak, Kur? Kebetulan gini Bang. Iya. Kuro nih belum ngomong dari tadi Kuro. Kebetulan kalau gua, dia ngantuk ini Bang, ngantuk. Ngantuk. Enggak, dia lagi main Forza itu. Lagi main Forza itu. Makan. Iya, grinding. Ya, enggak dong. Nah, kalau kebetulan kalau teman-teman kayak Faiz ini kan mungkin bacanya yang terbitan Indo ya Bang ya. Kalau gue lebih suka yang digital Bang. Gue lebih suka baca yang digital. Jadi gue baca atau belinya tuh di Yen Press, tahu nggak Om? Tahu. Itu ada aplikasi namanya Yen Press. Iya, aplikasi juga. Oke. Bentuknya digital gitu. Jadi baca dari situ. Karena kalau fisik itu sekarang nggak ada tempat sih Om. Mostly nggak ada tempat. Agak susah. Bagi kamar sempit gitu-gitu kan susah ya. Koleksi-koleksi yang lain harus dikorbankan dong. Daki Makura taruh mana? Daki Makura lagi. Iya, ya jadi ya udah digital aja lah gitu. Kita kan bisa nonton di mana aja gitu. Pakai HP bisa, pakai PC bisa. Gitu. Jadi kalau tonton pingin yang legal bisa beli di sana. Sering diskon kok. Sering diskon. Tapi gue juga nggak selamanya beli yang fisik sih Om Jin. Kalau gue kebetulan gini, kalau yang beli fisik yang cetak di Indonesia, emang yang serinya itu emang gue suka banget. Kayak salah satu contohnya tadi yang gue sebutin ya, yang Gotobu no Hanayome dan Horimiya. Itu kebetulan emang gue sama kayak Om Rizky. Jadi gue nonton animenya dulu, gue suka, dan ternyata terbit di Indonesia, baru gue beli. Gitu. Tapi kalau misalnya yang emang gue suka, maksudnya emang juga gue juga beli di digital. Kalau gue kebetulan belinya di Bookwalker namanya aplikasinya. Itu ada yang versi Jepang sama ada yang versi Indonesia. Versi Inggris. Dan di situ kalau Bookwalker itu kayak memang menggabungkan dari berbagai penerbit. Kayak dia ada buku-buku yang dicetak oleh Yen Press, kalau Inggrisnya ya, Yen Press ada, Novel Club ada, yang gitu-gitulah, Kadokawa ada. Jadi kalau di Bookwalker tuh emang banyak, dan gue juga itu sekarang juga mulai beli digital aja. Kalau misalnya emang yang fisik yang emang bener-bener gue suka serinya dan emang pengen gue koleksi gitu. Kalau yang sekarang digital baik yang digitalnya yang masih bahasa Jepang atau yang Inggris, itu gue di Bookwalker itu sih. Kuro gimana coba Kuro? Coba ngomong Kuro. Apa referensi manga ya? Bagaimana lo memilih referensi manga lo gitu? Ya pertama ya gue nyari genrenya dulu, terus lihat judulnya yang menarik. Terus pas udah ketemu ya baca sinopsisnya, terus baca beberapa chapter ininya manganya. Oke, berarti lo dari judul juga ya? Judul itu menurut lo sangat harusnya ngehook ya? Harus ngehook. Iya. Terus kalau emang cocok ya gue lanjut. Ya? Iya. Terus? Ya kalau emang cocok manganya sama gue ya gue lanjut. Kalau enggak ya udah stop. Oke. Contohnya apa contohnya? Ini bro. Ntar dulu apa ya? Gue lupa. Ntar dulu apa ya? Lagi memilih yang bisa disebutkan ini Bang. Soalnya Kuro kayaknya bacanya 18 plus gitu. Iya. Gue kebanyakan baca manhwa sih. Oh, manhwa tuh Korea ya? Manga. Iya. Korea. Oke. Korea apa? Kalau komik Cina sebutannya apa kalau komik Cina namanya? Manhua. Jadi pakai U. Pakai U. Kalau Korea kan pakai W.
Oh, manhwa dan mahua. Manhwa. Oke. Tadi ini ya apa? Gue mungkin mau nambahin dikit ya bang. Tadi kan kalau nggak salah juga Bang Rizky sempat komentar kenapa si judul-judul manga tuh kayak sekarang tuh panjang-panjang gitu kan. Ini gue pernah baca di postingan Twitter kalau gue nggak salah penulis light novel ya, yang bilang dia kenapa sih sekarang tuh kayak judul light novel, judul manga itu panjang-panjang. Nah itu alasannya karena supaya menarik perhatian calon pembaca. Karena orang-orang di Jepang sana katanya ketika dia melihat judul itu, misalnya nih judulnya tuh udah menggambarkan isinya gitu. Menggambarkan isinya, itu ketika dia melihat oh ini menarik, dia akan beli. Tapi kalau misalnya dia dari judulnya tuh tidak terlalu menggambarkan apa itu isinya, orang akhirnya akan ragu untuk membeli itu gitu. Jadi itu yang pernah aku baca. Jadi misalnya kayak judulnya mungkin ya tadi ya misalnya Isekai Smartphone itu kan ya orang jadi ya oh ini tentang kita si MC-nya ke dunia lain membawa HP-nya gitu. Itu kan maksudnya kalau emang dia tertarik dia udah bisa nebak-nebak lah, oh ini ceritanya bakal gini-gini gitu. Jadi itu yang gue pernah tahu alasan kenapa akhirnya sekarang penulis light novel atau mangaka itu kenapa judulnya tuh panjang-panjang sekarang itu tadi supaya menarik calon pembaca. Tapi kan itu gue juga setuju sih. Gue soalnya gitu juga. Iya. Lihat judulnya. Oh, tapi kan kalau ya, gue nggak tahu kalau dari manga yang gue baca kan nggak panjang ya, misalnya contoh One Punch Man gitu kan nggak panjang tuh. Kayak Naruto kan nggak panjang tuh Naruto. Terus apa lagi? Yu Yu Hakusho gitu itu nggak panjang. Terus kayak apa lagi ya? Kengan Ashura nggak panjang. Kimetsu no Yaiba juga nggak panjang juga. One Piece. Tapi gini Om Riz sadar nggak sekarang ya? Menurut gue ini berdasarkan perkembangan gue ya Om. Judul-judul yang panjang itu sebenarnya bukan merepresentasikan tokoh utama, tapi merepresentasikan universe-nya dia berada. Beda dengan anime dulu. Contoh nih ya kita ambil contoh Naruto. Nah, akhirnya yang dibentuk adalah karakter sekelilingnya Naruto, bukan universe-nya Naruto, bukan Konoha, bukan Shinigami. Itu cuman apa ya? Orang jadi fokus kepada si main karakternya aja ya. Padahal sebetulnya banyak yang dieksplor ya. Betul. Lah contoh kalau misalnya sekarang kayak contoh Isekai Smartphone. Bukan fokus ke main karakternya nggak disebut, tapi di universe di mana seorang ini membawa smartphone dan dampaknya apa gitu. Jadi bergeser. Nge-freeze dia. Geser ke universe-nya gitu. Oke. Om Jin aman. Aman. Kenapa hilang? Barusan tadi nge-freeze lagi gini. Ya tapi tapi nih gue sebagai topik terakhir ini mungkin ini pertanyaan singkat aja. Sekarang ini kan manga tuh ada yang tidak kunjung selesai. Nah lo sendiri preferable manga, apakah lo suka manga yang berkelanjutan terus gitu ya? Contoh kayak sekarang itu ada kayak Metante Conan, ada One Piece, itu kan gak kunjung selesai tuh. One Piece mungkin dari teman-teman yang nonton dari belum lahir sampai sekarang udah gede masih belum selesai. Termasuk Conan juga, apalagi Metante Conan itu kan. Sejak Metante Conan tuh zaman gua SMA kelas-kelas awal tuh udah ada sampai sekarang belum tamat. Atau kalau lebih senang manga yang gak terlalu panjang tapi ceritanya dapat dan selesai gitu. Lebih prefer mana? Which one? Kalau gue sendiri pribadi gue lebih suka yang selesai cepat langsung to the point. Kalau gue juga lebih suka yang selesai sih, karena apa ya? Kadang tuh kalau kita baca yang belum selesai kan, ntar pas udah baca di chapter terakhir tuh kita harus nunggu lagi untuk chapter selanjutnya. Kadang nunggunya tuh lama gitu kan, agak males juga. Iya. Dan takutnya kayak ini kan, contohnya ada kasus yang contoh kayak kasusnya Berserk tuh. Udah dari tahun 80-an Berserk ya kan sampai sekarang. Sampai saking berkelanjutan akhirnya autornya meninggal, akhirnya ceritanya makin gak jelas. Sebagai orang yang baca kan kayak ngapain gue baca ini bertahun-tahun kok ternyata ceritanya tuh autornya udah mati gitu, tau gak sih lo? Iya. Sama kayak Hunter x Hunter ya kan? Sampai ada peringatan berapa ribu hari tanpa Hunter x Hunter ya kan? Iya. Maksud gue kan itu kan ngeselin ya, maksud gue
Lu udah ngikutin nih manga ini dari awal dan lu tahu ini seru, lu udah kehook walaupun ceritanya udah ya oke lah ceritanya udah dimulai di ngaco-ngacoin, tapi kan lu pengen lihat ada ending dari sebuah cerita kan. Nah tapi kan kalau kayak kasusnya Berserk, kasusnya Hunter x Hunter kan jadi gantung gitu. Makanya gue mungkin lebih suka yang ceritanya cepat selesai tuh kayak gitu. Kalau lo Om Jin sama Pais gimana? Nah kalau gue jujur sama, tapi gini Bang, menurut gue kenapa kok harus segera, maksudnya nggak harus panjang-panjang gitu loh Bang. Karena semakin panjang itu anime atau manga, semakin susah menarik penonton atau viewers baru. Baru. Karena gini, contoh nih, misalnya gini, kelamaan ya. Betul, misalnya gue nih, gue nonton dulu baca Naruto gitu. Misalnya sampai sekarang Naruto itu masih ada, misalnya masih belum kelar. Misalnya ada orang baru masih kecil, masih bocah mau nonton Naruto, coba nonton Naruto dari chapter berapa? Dari chapter 1. Sekarang chapter berapa? 3.000 misalnya. Kan malas ya? Iya. Benar sih. Benar. Nah, terlalu kalau bisa di-cut padat ya mending gitu sih. Kalau gue sih itu. Lo gimana, Is? Gimana ya? Ya hilang Om Jin nih. Hilang. Ya, datang lagi deh. Kalau gue ya, mungkin karena gue sekarang itu banyaknya juga baca komik atau manga yang ongoing, jadi cuma emang kalau misalnya komik-komik lama kan emang terlalu panjang ya. Bahkan yang komik lama yang emang masih gue ikutin ya ada salah satunya One Piece gitu kan, sama tadi yang gue lupa sebut di rekomendasi gue itu ada Giant Killing. Oh, Giant Killing komik sepak bola yang bener-bener real gitu, yang real banget. Nah itu ya gue baca itu karena emang gue suka. Tapi kok One Piece aja gue baca komiknya itu ya pas udah mulai Wano gitu, masuk arc-nya Wano gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya gue cuma baca-baca sekilas aja karena kepanjangan kan, udah kebanyakan banget. Tapi emang kalau gue lihat juga untuk yang komik sekarang itu mereka nggak akan terlalu panjang kayak zaman dulu karena emang sekarang pasarnya juga udah nggak suka sama komik-komik yang panjang kayak gitu. Nah jadi mungkin ya makanya gue juga emang akan lebih suka yang cepet tamat juga gitu, sama. Cuma emang karena gue kebetulan sekarang ini lagi banyak banget ikutin komik-komik yang ongoing, jadi kan gue belum tahu nih akan sepanjang apa gitu. Tapi gue rasa ya karena itu tadi perubahan pasar itu tadi, makanya mangaka sekarang gue rasa itu nggak akan sepanjang bikin cerita itu nggak akan sepanjang mangaka yang dulu. Om Riz. Ya. Om Riz. Ya. Gue boleh keluar dulu gak? Oh iya, sebentar nih kita gue. Bentar lagi selesai. Gue selesai dulu aja ya. Udah. Ini karena ini guys ya, karena Kuro disuruh belanja. Ya jadi kita selesaikan. Tapi either way, terima kasih nih buat sesi pertamanya. Gue rasa ini buat perkenalan buat member World of Frisky ya. Jadi mudah-mudahan diterima teman-temannya. Jadi nanti di YouTube-nya, di kanal YouTube-nya World of Frisky nggak cuma gue doang, tapi nanti mungkin ada Om Jin, ada Faiz, ada Kuro. Yang kalau Kuro sih udah selalu ngisi dengan review gamenya gitu ya. Mungkin nanti ada Faiz sama Om Jin mau ngisi apa gitu, mau ngebahas manga-manga harem, gue nggak tahu ya. Cuma intinya sih mudah-mudahan isekai. Kita ngomongin isekai tapi mudah-mudahan konten pop culture mudah-mudahan di World of Frisky bisa segera terrealisasi dan lebih banyak lagi gitu ya. Karena gue kemarin ngobrol sama bini gue mungkin akan coba lagi ngebahas mengenai masalah Jepangan lagi gitu ya, biar lebih ini juga gitu, jadi biar lebih beragam juga dan jadi biar bisa menjadi pembeda antara channel YouTube-nya World of Frisky dan juga channel Twitch gitu kan. Karena kalau channel Twitch kan fokusnya di live stream yang mostly adalah game gitu kan, sementara kalau di YouTube sama IG tuh totally different tapi masih berhubungan satu sama lain. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman, apresiasinya. Mudah-mudahan dengan tim saat ini War bisa lebih berkembang lebih baik. Jadi tentu aja kami tunggu komentar dan saran kalian. Bagi kalian yang punya ide ataupun mengenai topik-topik seputar dengan pop culture yang mungkin bisa kita bawakan, silakan drop komen di bawah gitu ya, dan jangan untuk saran-sarannya. Jadi biar kita juga bisa mengemphasize konten-konten pop culture terutama yang berhubungan dengan Jepang dan ataupun game itu jauh lebih bagus lagi. Oke, jadi kurang lebih itu aja. Terima kasih banyak buat Om Jin, buat Faiz, buat Kuro, buat sesinya kali ini. Sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya. Oke, and bye-bye.